masa-masa sulit saat ini. Saudara-saudara sekalian, kami ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Juga kami ucapkan kepada saudara-saudara yang saat ini mendengarkan siaran lewat online. Selamat pagi. Kita akan bangkit berdiri untuk berdoa dulu. Bapak yang Agung, puji syukur dan terima kasih Bapak kami ucapkan. Pada pagi hari ini kami ucapkan puji syukur, terima kasih Engkau telah memelihara hidup kami sepanjang hari ini dan minggu-minggu ini, sehingga kami terpelihara di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami berkumpul bersama-sama di tempat ini dengan saudara-saudara kami yang saat ini juga mendengarkan lewat online Tuhan. Kami sepakat dan sehati untuk datang memuji dan menyembah-Mu, bahkan mendengar sebagian dari firman-Mu. Olehnya Tuhan Yesus kami mohon pimpinan-Mu dari awal hingga berakhirnya acara ini. Terima kasih Bapa, kami akan memulai puji-pujian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan duduk dan kita akan memuji pujian nomor 199. 199. Yang
204. Ku pancarkan keindahan. 204. Ya. Yang pertama, Tuhan ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah dalam kemurnian. Pulih rasaku, dihaluskan Roh-Mu, biar ku pancarkan keindahan-Mu. Tuhan ingin ku dapat memancarkan turun sama Menu yang mahari, kasih-Nya yang besar ingin aku tiru, biar ku pancarkan keindahan-Mu. Yang terakhir, Tuhan ingin ku dapat memancarkan Tuhan Roh-Mu dalam kehidupanku. Setiap hari, dalam setiap waktu, mengarahkan jiwa-jiwa padamu. Kita sebelum melanjutkan puji-pujian, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang terdapat pada Matius ayat 6, pasal 6 ayat 22 sampai 23. Kami ulangi. Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Matius 6 ayat pasal 6 ayat 22 sampai 23 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikian firman Tuhan. Kita akan melanjutkan kembali pujian yang terdapat pada nomor 310. Pujian nomor 310. Yang pertama,
Yang terakhir kita puji hujan, kita akan menyanyikan kembali nomor 380 yang sudah kita dinyanyikan oleh Bapak Gembala kita, yaitu 380. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Selamat pagi untuk saudara-saudara sekalian yang menyaksikan secara online juga. Selamat pagi. Pagi ini kita tetap bersemangat. Apapun yang terjadi, bahkan kesusahan apapun yang pernah kita alami dalam satu minggu ini, kita tetap bersemangat. Karena apa? Karena pagi ini kita akan membahas firman Tuhan yang temanya itu bersama Yesus sengsara membawa nikmat. Bersama Yesus sengsara membawa nikmat. Oleh sebab itu sebelum kita berdoa, kita akan membacakan satu firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian di dalam Efesus pasal 2 ayat 6. Kita akan gali bersama Efesus pasal 2 ayat 6. Mari kita baca. Saudara-saudara sekalian yang menyaksikan secara online juga silakan buka Alkitabnya. Dan kita baca bersama-sama Efesus pasal 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dalam satu minggu ini kami melalui bersama Yesus, bersamamu Tuhan, bersamamu Allah. Kami
Kami mengarungi hari demi hari, bahkan detik demi detik bersamamu. Sampailah kami pada minggu ini untuk berjemaat bersama-sama. Dan kami ingin merenungkan kebersamaan kami bersama Yesus Kristus. Dengan tema bersama Yesus sengsara membawa nikmat. Pimpin kami ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama Yesus sengsara membawa nikmat. Saya akan kupas lebih lanjut ayat ini. Saya akan buat dulu renungan singkatnya, di mana ayat ini berkata, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Perhatikan kata telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saya cek dalam bahasa asli, ya, dalam bahasa Yunani ya, ini kata-kata telah ini betul. Aorist aktif indikatif bentuknya. Jadi ini kata-kata telah ini tepat sekali Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan ini. Dan di frase selanjutnya, ini kan ada kata, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Bayangkan, saya masih hidup, telah dibangkitkan. Nah, ini menarik direnungkan nanti bersama-sama. Dan harusnya ada kata telah memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini Lembaga Alkitab Indonesia kurang memberikan kata telah memberikan tempat bersama-sama dengan di surga. Menariknya, berarti ayat ini harusnya, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan telah memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Padahal kita masih ada di dunia, tapi kita telah dibangkitkan dan telah diberikan tempat di surga. Wah, luar biasa, nanti kita akan gali bersama ayat ini. Luar biasa ini. Bapak Ibu, jemaat sekalian, yang pertama kita adakan 2 poin dari judul kita ini, yaitu yang pertama kita akan membahas bersama Yesus, yang kedua kita akan membahas sengsara membawa nikmat. Untuk merenungkan bersama Yesus, kita akan membuka di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 32. Jadi tetap di Efesus, tapi ini kita akan merenungkan di pasal 5 ayat 32. Kita akan buka pasal 5 ayat 32. Nah, ini saya akan bacakan pasal 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Wih, luar biasa. Kita renungkan bersama kebersamaan Yesus. Saudara-saudara sekalian, hati-hati hubungan kita dengan Yesus. Kita wajib menjaga hubungan ini. Kenapa? Karena antara saya dengan Yesus itu ada hubungan yang menarik. Di istri, bayangkan, apa itu hubungan suami istri? Hubungan suami istri itu ada cinta. Ini untuk anak-anak. Jadi hubungan suami istri itu ada cinta. Anak muda semuanya. Saya pernah menyaksikan ada satu keluarga antara suami dan istri itu tidak bicara sampai bertahun-tahun. Suami naik langsung ke lantai 2, hartanya melimpah. Istri ngeteng di lantai pertama, lantai 1. Wah, jadi kalau kemana-mana istri langsung masuk ke lantai 1, suami langsung masuk ke lantai 2. Wah, begitu bertahun-tahun dan tidak pernah bicara mengenai cinta, mengenai kasih. Oh, saya bisa bayangkan saudara-saudara sekalian, kalau kita hidup di rumah yang memiliki, yang
memiliki kejadian seperti ini antar suami dan istri yang tidak bicara selama bertahun-tahun. Istri pergi ke dapur, suami ngintip, istriku di mana? Oh, di dapur. Suami pergi ke ruang tamu. Dilihat lagi si istri oleh suami, istri mana? Pergi ke ruang tamu. Suami langsung pergi ke dapur. Begitu, dan tidak ada kebersamaan, tidak ada cinta di rumah itu. Bayangkan. Habislah. Keluarga itu habis. Tidak ada kebersamaan. Saudara-saudara sekalian, kembali ke Efesus pasal 5 ayat yang ke-32. Apakah hubungan antara Yesus Kristus dengan kita seperti kayak mau cerai mau enggak, mau cerai mau enggak? Apakah hubungan antara Yesus Kristus dengan saya seperti hubungan suami istri yang mau cerai mau enggak, mau cerai mau enggak? Tidak ada cinta di dalam. Sedih kalau terjadi seperti ini. Naik motor berdua, waktu pacaran, pegangannya luar biasa. Wah, ini sayangku, wah, tidak mau dilepas. Pacaran, begitu menikah, hubungan antar suami istri, suaminya naik depan, istrinya naik belakang. Jauh, motornya sudah deket, jok motornya dekat, dia buat jauh. Saudara-saudara, apakah hubungan antara Kristus dengan kita seperti ini saat ini? Jauh. Tidak ada cinta, tidak ada kebersamaan. Selayaknya suami istri yang mau cerai mau enggak, mau cerai mau enggak. Tidak ada komunikasi, tidak mesra. Apakah demikian? Kalau sedang terjadi seperti ini, saya bisa pastikan apa yang keluar dari mulut kita adalah omel-omelan, umpat-umpatan. Sekali bicara sama suaminya, "Mana sih, Pak? Semuanya belum dibayar." Si istri juga, si suami juga ngomong sama istri, sekali ngomong, sekali bicara langsung, "Wah, ya, masak. Bikin sendiri, masak sendiri." Kalau sudah seperti ini hubungannya antara Yesus dan kita, berbahaya. Itulah sebabnya Alkitab memberi penjelasan hubungan antara saya dengan Tuhan, kebersamaan saya dengan Tuhan adalah selayaknya hubungan suami istri yang dilandasi oleh cinta. Oh, saya menyaksikan ada satu tayangan, saya yakin itu betul, bukan hoax. Ada satu istri yang memiliki suami dan satu anak laki-laki. Suaminya itu tidak punya tangan, tidak punya kaki. Punya tangan tapi tidak punya kaki. Kakinya buntung dua, maaf ya. Kakinya buntung dua, tapi masih punya tangan yang normal suaminya. Kemana-mana suaminya itu digendong oleh istrinya. Oh, dipanggul. Jadi di depan suaminya, di depan anaknya digendong, yang kecil. Di belakang suaminya juga ikut digendong oleh sang istri. Jadi istri menggendong anak dan suami, dibawa kemana-mana. Wah. Kalau tidak dilandasi cinta, si istrinya cantik, si istrinya normal, pastilah banyak alasan untuk si istri meninggalkan suaminya. Tapi karena hubungan ini berdasarkan cinta, diikat kebersamaan mereka berdasarkan cinta, seharusnya istri yang digendong, ini suami yang digendong, dijalani. Wah, luar biasa.
hubungan kita dengan Kristus. Hubungan saya dengan Kristus saat ini, mari kita ukur seberapa besar cinta saya kepada Kristus. Itu gampang nilainya. Menilai saya semakin cinta pada Yesus itu dilihat dari perkataan saya yang keluar dari hati. Selalu apa? Berbicara apa? Puji Tuhan, bersyukur, puji Tuhan, hari ini Tuhan masih beri saya nafas. Puji Tuhan, hari ini Tuhan masih masih mendampingi saya di dalam setiap langkah saya. Puji Tuhan, mujizat Tuhan dicurahkan kepada saya terus hari ini. Oh, haleluya, puji Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, hari ini semuanya baik-baik saja. Wah. Itu tanda seseorang cinta kepada Tuhan. Kan sama seperti suami mencintai istri. Puji Tuhan, hari ini engkau cantik sekali istriku. Hari ini engkau luar biasa istriku. Kan begitu. Atau sebaliknya demikian. Kalau suami istri sudah gak ada cinta, mati aja lu. Kan begitu. Keluar kata-katanya yang buruk terus. Tidak ada syukur, tidak ada ucapan puji Tuhan, tidak ada haleluya, tidak ada, semuanya tidak ada begitu. Semua kata-katanya jelek. Mampus. Syukur dong. Mampus kamu. Wah, semuanya keluar kata-kata yang jelek. Wah, haleluya, kalau kita mengucapkan kata-kata syukur bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Bersyukur Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Semuanya masih baik. Bapak Ibu, saudara sekalian, setiap kata-kata yang baik kita tujukan kepada Tuhan. Dari situ menunjukkan bagaimana kita memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Dan dari situlah tercermin rasa cinta kita kepada Tuhan. Bisa terlihat kalau sekali orang ngoceh, kecewa terus dengan Tuhan, saya yakin orang sedang dalam kondisi tidak mencintai Tuhan. Mau cerai mau enggak, mau cerai mau enggak. Dan kalau saya melihat ada kata-kata yang baik keluar dari mulutnya untuk Tuhan, haleluya Pak, puji Tuhan Pak, bersyukur Pak. Kita syukuri semua Pak kejadian ini. Saya yakin ini orang sedang cinta full kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita berbicara tentang bersama Yesus, maka cinta kita kepada Yesus itu semakin dalam. Begitu seharusnya kita. Di dalam bersama Yesus ada cinta. Di dalam bersama Yesus ada apa lagi? Ada sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, yaitu apa? Merusak hubungan. Mari kita perhatikan baik-baik kata ini. Jangan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Saya garis bawahi lagi. Jangan merusak hubungan kita bersama Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu jangan kita rusak. Bayangkan di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33. Di sini menceritakan antara mesranya hubungan suami istri. Dan di ayat 33 32 dibuka bahwa itu rahasia besar antara hubungan Kristus dengan saya, dengan saudara-saudara, dengan jemaat. Antar suami istri yang begitu mesra, jangan dirusak hubungan itu. Demikian juga hubungan Kristus dengan saya, jangan kita rusak. Banyak sekali hubungan suami dengan istri itu rusak karena saling tersinggung, saling curiga, saling kecewa, saling tidak percaya, saling merasa tidak aman, saling merasa tidak cocok. Maka rusak hubungan. Sudah mulai mati rasa. Sudah berkali-kali saya mendengar ada pasangan suami istri yang berkata, saya sudah mati rasa dengan suamiku.
Ada juga yang berkata sebaliknya, suami kepada istri, saya sudah mati rasa dengan istriku, tapi aku mau coba bertahan sampai kapan? Jangan lakukan ini lagi kepada Tuhan, juga kepada pasangan kita. Jangan lakukan ini. Kenapa? Karena kita sudah merusak hubungan. Saya tidak bisa bayangkan kalau ada suami berkata itu kepada istri, atau istri kepada suami berkata kepada suami, aku sudah mati rasa, aku sudah tidak ada cinta lagi dengan dia. Oh, itu di rumah itu saya sudah yakin gambarannya sudah jelas di rumah itu. Mungkin tidak ada komunikasi lagi. Mau makan sama-sama sudah tidak bisa. Mau berdoa sama-sama sudah tidak bisa. Mau mengajak makan suaminya, istrinya, pekewoh jadinya. Apa itu orang bahasa Jawanya, pekewoh. Sungkan. Karena komunikasi hubungan sedang tidak baik. Suami juga mau mengajak istri jalan-jalan atau happy-happy, juga jadi pekewoh atau sungkan karena sedang kondisi yang tidak baik. Di rumah itu sedang tidak ada kedamaian, tidak ada keamanan, tidak ada rasa saling percaya. Semuanya jelek ada di situ karena rusak hubungan. Saudara-saudara, sekarang mari kita renungkan bersama, apakah hubungan saya dengan Tuhan sekarang seperti ini? Jadi jangan merusak hubungan antara saya dengan Tuhan, antara saudara-saudara sekalian pribadi dengan Tuhan. Jangan dirusak hubungan itu. Jangan kecewakan Tuhan. Tetaplah bersyukur, Tuhan bersamamu aman. Aku percaya Tuhan. Aku cinta Tuhan. Yang paling merusak hubungan adalah pada saat pasangan suami istri berselingkuh. Itu rasanya sakit sekali. Saya tidak bisa bayangkan seandainya istri saya berselingkuh. Saya rasanya sakit sekali di sini. Demikian juga istri saya mungkin kalau saya berselingkuh. Perasaan istri saya akan hancur berantakan. Pondasi cinta yang sudah dibangun sedemikian rupa akan hancur berantakan. Saya tidak bisa bayangkan. Demikian juga seandainya hubungan saya dengan Tuhan dihancurkan karena perselingkuhan rohani. Saudara-saudara sekalian, perselingkuhan rohani itu bermacam-macam. Dan itu membuat sakit hati Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, Tuhan bisa merasakan sakit kalau kita melakukan perselingkuhan rohani. Diajar yang benar, maunya yang jelek-jelek. Saudara sekalian, jadi kalau bersama Tuhan, jangan kita merusak hubungan saya dan Tuhan. Ya Tuhan, bersyukur. Aku cinta Engkau Tuhan hari ini. Apapun yang terjadi, Tuhan siapkan hamba-Mu dalam melangkah. Hari ini saya mau melangkah Tuhan bersama Engkau. Aku cinta Engkau Tuhan. Aku bersyukur. Puji Tuhan. Masih bersama-sama Tuhan. Jadi dalam Efesus pasal 5 ayat 32 ini, bersama Yesus itu hubungannya selayan suami istri. Jangan kita merusak hubungan itu. Karena semua dilandasi dengan cinta. Mari kita melangkah ke poin yang kedua. Setelah kita memahami bersama Yesus, kita akan melangkah ke poin yang kedua. Sengsara membawa nikmat. Bersama Yesus,
sengsara membawa nikmat. Kita buka ayat yang pertama kali kita baca tadi di dalam Efesus pasal 2 ayat 6. Kita kembali lagi ke poin di Efesus pasal 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Puji Tuhan, ayat ini luar biasa. Ayat ini adalah ayat yang super hebat menurut saya. Tidak bisa kita temukan ayat ini di kitab-kitab lain, di kitab-kitab agama lain. Bayangkan, kita masih hidup tetapi ayat ini berkata bahwa supaya dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita. Saudara, kata kita di sini untuk kita yang masih hidup. Untuk saya yang masih hidup. Kata telah membangkitkan. Ini bentuk katanya aorist aktif. Telah membangkitkan. Padahal kita masih hidup di dunia. Ada nggak kitab lain berbunyi begini pengajarannya? Tidak akan ketemu. Telah membangkitkan saya yang sedang hidup di dunia. Berarti ini ayat jaminan bahwa kalau kamu mati, kamu akan bersama-sama Yesus. Jangan khawatir, karena sekarang sudah masuk dalam daftar dibangkitkan. Kenapa bentuknya aktif? Karena bentuk aktif itu mengikuti iman saya. Ketika iman saya terus bertahan, bertobat dan percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, ini kata membangkitkan ini mengikuti. Telah dan sedang membangkitkan. Kecuali saya murtad, mengingkari iman saya, maka selesai kata membangkitkan ini. Jadi telah membangkitkan aorist aktif ini mengikuti iman saya. Jadi Tuhan, hari ini aku bersyukur Engkau telah menebus, menggantikan hukuman yang seharusnya tanggung. Maka ayat ini berkata, baik, firman Legowo, kau telah baca ayat di dalam Efesus pasal 2 ayat, saya sudah dibangkitkan. Kristus telah membangkitkan. Luar biasa. Jadi saya sekarang masih hidup tapi sudah dibangkitkan. Maka pada hari pengangkatan, sekalipun tidak mengalami kematian badan, saya akan masuk surga bersama-sama Tuhan. Karena apa? Karena telah dibangkitkan. Dan yang lebih hebat lagi, dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saya ulangi lagi, dan telah, ini bahasa aslinya, telah memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kita tidak ada masuk lagi ke penampungan. Banyak orang Kristen berpikir mati nanti masuk penampungan dulu. Tidak ada penampungan. Nggak ada satu ayat pun berbunyi dalam Alkitab penampungan. Nggak ada. Tempat menampung itu juga tidak ada. Roh-roh. Jadi jangan menciptakan teori sendiri. Banyak ahli-ahli Alkitab sekarang menciptakan teori sendiri. Kalau mati ditampung dulu katanya. Ditampung di mana? Bahasa tampung itu sih tidak ada dalam Alkitab. Atau sejenis kata itu tidak ada. Yang ada surga atau neraka. Titik. Iblis menyerang cara berpikir kekristenan sekarang dengan apa? Dengan menciptakan teori menampung dulu. Ditampung di mana? Tidak ada ayat itu. Ayat ini sudah membuktikan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Dia telah memberikan tempat
tempat bersama-sama dengan dia di surga. Kenapa saya tambahi kata telah di frase kedua ini? Karena dari bahasa aslinya bentuknya sama dengan yang di atas. Yang di atas itu aorist aktif telah membangkitkan, di bawah itu juga aorist aktif telah memberikan. Bentuknya sama. Jadi kalau di atas diterjemahkan telah membangkitkan, yang di bawah juga harus dituliskan telah memberikan. Jadi seharusnya ayat ini berkata, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga, dan telah memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Cari ayat ini di dalam kitab-kitab lain. Masa kita masih hidup? Tuhan sudah berkata telah memberikan tempat. Oh, haleluya. Kalau tidak ada, kalau tidak kita baca Alkitab, kita tidak akan ketemu konsep ini. Jadi karena iman saya, Tuhan telah membenarkan saya, sehingga Tuhan telah menyiapkan tempat bagi saya di surga. Tidak ditampung di mana-mana dulu. Mati langsung masuk surga. Jadi jangan khawatir dengan apapun yang terjadi saat ini. Begitu maksudnya. Kalau kita gabungkan Efesus pasal 5 ayat 32 dan Efesus pasal 2 ayat 6. Hubungan antar suami istri di dunia ini. Dan sekarang kita sudah dijamin bersama-sama dengan Kristus di surga. Maka apapun yang terjadi di dunia ini, jalani saja, syukuri saja, katakan puji Tuhan. Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita, Tuhan tidak akan pernah menyengsarakan kita, karena hubungan kita berdasarkan cinta. Kebersamaan kita bersama Tuhan berdasarkan cinta. Saya bukan hanya menyaksikan orang bercerita, saya juga mengalami, mungkin Bapak Ibu juga mengalami hubungan ini. Pasang surutnya ekonomi keluarga. Pasang surutnya ekonomi keluarga. Kalau bicara ekonomi keluarga, saya ini gembala firman Lugo, hamba Tuhan yang tidak kaya, tidak berduit. Jadi kalau mau bicara ekonomi keluarga, Senin Kemis, ya kami akui. Kadang-kadang kekurangan makan pun bisa, kadang-kadang namanya suami istri bisa kita kurang. Tapi kadang-kadang kita juga ada duit begitu. Tapi karena landasan cinta itulah istri saya tidak menilai saya berdasarkan materi, karena cinta. Bahkan kadang-kadang kita harus ngirit sengirit-ngiritnya. Karena sedang susah. Maka istri saya buat ekonomi keluarga ini tetap berputar bagaimana. Dibuatlah ngirit sengirit-ngiritnya. Makan seadanya. Ketika istri saya menyajikan makanan itu untuk saya makan, berdoa dan bersyukur saja. Wah ya, puji Tuhan istri saya masih mau menjalani hidup ngirit sengirit-ngiritnya. Pada waktu itu saya katakan puji Tuhan. Kami sama-sama berdoa. Oh, betapa indah. Dan ketika kita berbicara tentang ikut bersama Tuhan Yesus, kita harus memiliki rasa syukur itu. Kita sudah dijamin masuk surga, mau apa lagi? Sudah disediakan tempat di surga, mau apa lagi? Sekarang banyak orang Kristen salah menilai kekristenan. Kekristenan itu melihat sengsara sedikit saja dikira dia itu apa? Waduh, Pak Gembala Firman itu kok hamba Tuhan kok sengsara begitu misalnya. Itu nanti akan berpikir, ini gak diberkati Tuhan. Selalu berpikir materi. Kekristenan sekarang begitu dangkal. Berpikir materi. Lihat itu, hamba Tuhan itu begitu kaya, mobil berganti-ganti. Dia itu sosok hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Salah. Terbalik. Lihat aja nanti. Terbalik. Kenapa? Coba kita mau merenung kekristenan zaman Tuhan Yesus dan para rasul.
mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan kekristenan zaman para rasul. Mereka betul-betul mengaminkan bersama Yesus sengsara membawa nikmat. Kenapa? Karena hidup di dunia mereka sengsara, kemudian diakhiri dengan nikmat hidup di surga. Tuhan Yesus, apakah hidup di dunia kaya raya? Sengsara. Pengikutnya para rasul yang hebat-hebat, Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, semua para rasul dan para pengikutnya, mereka hidup beriman kepada Tuhan. Apakah mereka kaya raya? Sebutkan satu saja rasul yang kaya raya. Siapa? Tidak ada. Sebutkan rasul yang suka gonta-ganti kuda, gonta-ganti unta, gonta-ganti mobil. Bisa memiliki tempat di mana-mana, harta di mana-mana, apartemen di mana-mana, rumah di mana-mana. Sebutkan rasul satu saja yang seperti itu. Tidak ada. Saya mau Bapak Ibu merenungkan kebersamaan para rasul dengan Tuhan. Bayangkan, pada saat Tuhan Yesus dan rasul itu membutuhkan uang yang harus dibayar, yaitu pajak, bea, bait suci. Mereka ditagih. Rasul Petrus datang, Tuhan, kita ditagih bayar. Apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak menjawab, tenang, deposito kita banyak, rumah kita, aset kita banyak, mobil kita banyak, unta kita banyak, kuda kita banyak, keledai kita banyak. Apakah Tuhan Yesus berkata begitu? Coba itu yang pegang kas, si Yudas. Yudas kan pegang kas. Yudas Iskariot. Coba tanya Yudas, deposita kita ada berapa? Apakah Tuhan berkata begitu kepada Petrus ketika ada penagihan pajak bea bait suci? Kalau sekarang jawaban itu kita renungkan, apakah jawaban Tuhan Yesus ini betul-betul menyukakan kuping kita? Tuhan Yesus menjawab, kau pergi pancing ikan di danau. Ikan pertama kau buka mulutnya, ada duit kau bayar. Pajak itu untuk saya dan kamu. Sekarang begitu matilah. Banyak orang Kristen kabur. Kalau saat ini Tuhan Yesus hidup, Tuhan, listrik gereja kita ini sudah titit minta diisi. Terus Tuhan Yesus jawab, kau pergi ke danau atau ke pantai Teluk Betung sana, atau pantai Panjang, bawa pancing. Nanti kamu akan dapat ikan belanak. Ikan belanak pertama itu kau buka mulutnya. Nanti akan ada isi uang, dan uang itu kau belikan pulsa listrik. Berhentilah listrik itu bunyi tata. Isilah pulsa listrik gereja dan pulsa listrik rumah kamu. Kira-kira gimana kalau sekarang jadi murid Yesus seperti itu? Bisa bertahan? Nanti akan seperti 70 murid. Kalau semuanya itu dilakukan seperti ini, siapa yang bisa bertahan Tuhan? Ikut engkau. Mau bayar listrik aja pakai pancing dulu ikan. Aduh, tetapi saudara sekalian, nikmatnya mengikut Yesus itu adalah kesengsaraannya, bukan hanya kekayaannya. Saya tidak salahkan kalau orang bisa kaya karena mengikut Yesus. Itu berarti orang ini harus memuliakan Yesus dengan hartanya. Tetapi jangan berharap mengikut Yesus itu kaya raya. Mengikut Yesus itu semua contoh-contohnya itu sudah sengsara. Apa masalahnya di situ? Rupanya Tuhan mau mendidik kebersamaan bersama Tuhan. Kalau saya banyak duit, itu mah gak ada urusan punya. Tetapi kalau sedang susah, sulit, sengsara, saya
masih mengikut Yesus, para rasul semua mati martir. Kecuali Yudas Iskariot bunuh diri. Rasul Yohanes berakhir itu di Pulau Patmos. Konon ceritanya direbus pakai minyak nggak mati, akhirnya dibuang aja di Pulau Patmos. Wah, Rasul Yohanes. Semuanya mati martir. Rasul Bartolomeus, dengar-dengar cerita itu dia dikelet sampai mati kulitnya. Rasul Paulus, Rasul Petrus, semua mati martir. Saya tengok para hamba Tuhan sekarang yang kaya raya, yang super banyak duit, matinya ada yang stroke. Maaf, serangan jantung. Maaf, mungkin serangan jantung karena apa ya? Karena penghasilannya sudah mulai berkurang, jadi serangan jantung. Karena mengikut Yesus itu sebenarnya damai saja sih, nggak ada urusan apa-apa. Jantung nggak bisa terserang. Jantung kita tuh akan normal terus karena harusnya ikut Yesus itu senang. Harusnya seperti itu ya. Karena banyak hamba Tuhan yang sekarang kaya raya meninggal karena stroke, karena serangan jantung. Karena apa? Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan kehidupan bersama Kristus yang sesungguhnya. Mereka tidak tahan. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya beri tema sengsara membawa nikmat? Ingat ini, sengsara membawa nikmat. Kalau hanya COVID-19 itu belum seberapa. Karena nubuat Tuhan nanti akan lebih hebat dari COVID-19 ini. Kalau tergenapi. Jadi ini hanya sentuhan-sentuhan sedikit menjelang akhir zaman. Kalau ini belum hari kesudahannya, berarti akan ada yang lebih dahsyat dari COVID-19. Jadi kesengsaraan itu diajak aja. Pak Jokowi bilang diajak berdamai. Pengikut Kristus sudah bisa melaksanakan ini. Kesengsaraan itu diajak berdamai. Kesengsaraan itu diajak hidup berdampingan. Ini Kristen yang alkitabiah. Jadi menerima kesengsaraan itu sudah hal yang biasa. Sudah suatu latihan bersama. Jadi kalau cuma COVID-19 COVID-19 dan yang pengikut-pengikutnya. COVID-19 itu penyebabnya pengikutnya ekonominya ambruk. Kita nggak punya duit, kita jadi sengsara, kita jadi sulit dan lain sebagainya. Itu pengikut-pengikutnya. Itu sudah latihan kita bersama. Karena itu masih tidak bisa digantikan oleh kenikmatan yang nanti. Yaitu apa? Surga. Saudara sekalian, sengsara membawa nikmat. Itu napas hidup saya. Kalau saya mengalami, jangan khawatir. Aman. Saya aman. Kalau saya mengalami kesengsaraan sekarang di dunia ini, jangan khawatir pun. Jangan dirusak cinta kita kepada Tuhan. Saya masih cinta kepada Tuhan. Sama seperti suami istri. Mengalami kesengsaraan, saya masih cinta istri saya. Istri saya masih cinta saya. Demikian juga hubungan saya dengan Tuhan. Ketika saya mengalami berat dalam hidup, beban begitu berat. Sudah ekonomi ambruk, ketimpa tangga lagi. Berat sekali rasanya. Sudah ambruk dah sekarang. Sudah habis-habisan ekonomi saya. Sudah gitu khawatir dengan penyakit COVID-19 misalnya. Saat inilah saya tidak mau merusak hubungan saya dengan Tuhan. Itu seharusnya kita berkata begitu. Di saat inilah rasa cinta itu saya tunjukkan kepada Tuhan. Di saat kesengsaraan saya alami, inilah rasa cinta saya kepada Tuhan saya tunjukkan. Saya semakin cinta kepada Tuhan. Kesengsaraan saya memang begitu dahsyat, luar biasa tahun-tahun ini.
Wah, bahkan minggu-minggu ini rasa sudah tidak kuat lagi Tuhan. Apalagi minggu depan saya harus jalani, saya tidak kuat lagi Tuhan. Tapi Tuhan berkata di dalam Alkitab, jangan khawatir. Kalau cuma makan minum ya cukuplah. Kecuali kita mau helikopter, kolam renang kita balik lagi, villa kita balik lagi, apartemen kita balik lagi, mobil kita berganti-ganti terus. Seperti itu terus, deposito kita nambah terus. Oh, kalau yang seperti itu Tuhan tidak pernah janjikan. Tuhan hanya janjikan makan 3 kali sehari. Burung pipit dijanjikan Tuhan berpakaian dan makanan dicukupi. Tapi Tuhan tidak janjikan burung pipit mulut-mulut. Itu saja katanya sudah termasuk super indah. Pakaian Salomo aja yang sekaya-kayanya Salomo tidak bisa menyaingi pakaian yang diberikan Tuhan kepada burung pipit. Apalagi kita anak Tuhan, selayaknya hubungan suami istri dengan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan cintanya kepada saya. Dan itu sudah saya alami berkali-kali. Bahkan sampai detik ini, saya tidak bisa mengurang-urangi berkat Tuhan. Saya nilai, saya hitung, saya itu pun tidak sanggup berkat Tuhan. Selalu ada saja mujizat itu. Karena apa? Karena satu hal, rasa cinta saya kepada Tuhan yang telah mencintai saya lebih dari segala-galanya. Nah, saudara sekalian, demikian firman Tuhan yang patut kita renungkan hari ini. Bersama Tuhan Yesus, sengsara membawa nikmat. Di dunia ini kita nikmat, di surga nanti kita nikmat. Di dunia ini kita nikmat karena kita bersama Yesus. Hidup bersama Yesus. Di surga nanti kita juga akan bersama Yesus. Tidak ada gunanya kita saat ini mau menumpuk harta. Silakan ditumpuk harta itu. Nanti kalau di akhirnya tidak nikmat, bagaimana? Neraka gitu. Menikmati hubungan bersama Tuhan saat ini dan akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudahi firman-Mu ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami renungkan bersama-sama kebenaran firman-Mu dan kami bawa pulang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.